kita mau ibadah sekolah minggu. Kalian sudah siap? Yuk kita akan memuji Tuhan. Kita bersama-sama bergembira memuji Tuhan. Judulnya Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus. Makin kita kan teratasi amat berat, takkan tersawi amat luas, takkan tersawi. Oh, oh, kasih Yesus. Atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar goyang-goyang, atas bawah tepuk tangan, atas bawah tepuk tangan. Tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, berputar tepuk tangan. Baik anak-anak, sekarang kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Ayo, yang di rumah sikap berdoanya, jangan lupa kita lipat tangan, tutup mata, kita mau bicara sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam persekutuan anak sekolah minggu GKI Adi Sucipto. Walaupun kami bertemu secara virtual, kiranya Tuhan Engkau memberkati persekutuan kami, Engkau memberkati supaya kami yang mendengarkan firman-Mu boleh mengerti dan menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati saya hamba-Mu ini untuk bisa melakukan atau bercerita firman Tuhan dengan baik sehingga anak-anak yang ada di rumah bisa mengerti maksud daripada firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 32. Bunyinya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah anak-anak, seperti lagu yang sudah dinyanyikan oleh Bu Reni sama kakak Briji tadi, benar adanya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus sangat manis, sangat baik, Dia begitu menyayangi kita. Salah satu contoh atau bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita, menyayangi kita adalah Tuhan itu mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa Bu Reni, dosa-dosa anak-anak semua yang ada di rumah. Nah, tema kita hari ini adalah suka memaafkan. Nah, anak-anak di rumah pernah berkelahi atau bertengkar atau berselisih dengan kakak atau dengan adik atau juga dengan mama papa? Ya, semua pasti pernah bertengkar, pernah atau berselisih ya dengan saudara atau orang tua. Bu Reni juga pernah. Nah, terus kira-kira apa yang harus anak-anak lakukan? Ya, pastinya anak-anak kalau mama sama papa suruhnya apa? Meminta maaf. Kalau meminta maaf, apa harus disuruh-suruh? Ayo, siapa yang di rumah kalau melakukan kesalahan masih belum mau meminta maaf,
Bahkan masih disuruh-suruh untuk meminta maaf. Susah banget ya meminta maaf. Ada? Iya, kalau sekarang jangan ya. Kalau kita melakukan kesalahan, yuk kita sadar, kita tahu betul dan kita tulus, kita mau meminta maaf. Ingat loh, Tuhan Yesus saja sudah mau memaafkan kita. Masa saudara kita atau orang tua kita melakukan kesalahan, kita nggak mau memberi maaf atau meminta maaf? Ya kan? Nah, anak-anak, kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada orang yang kita kasihi, teman-teman kita mau di gereja, mau di sekolah, teman main di rumah, saudara kita atau siapa saja, ayo segera kita meminta maaf. Ya, jangan sampai menunggu untuk disuruh atau terpaksa. Ya, tidak boleh. Kalau kita yang dilukai atau yang dibuat sedih oleh orang, kalau ada orang yang mau meminta maaf, sebaiknya kita bagaimana? Ya, sebaiknya kita juga harus memberi maaf. Jangan kita mendendam, jangan kita marah terus sama dia. Bagaimana kalau seandainya anak-anak juga punya kesalahan dan ketika anak-anak meminta maaf, orang atau saudara kita atau teman kita tidak memberi maaf? Pastinya kita akan sedih. Sama halnya juga Tuhan akan sedih. Anak-anak yang terkasih yang ada di rumah atau yang di mana saja, Tuhan mengingatkan kita melalui Rasul Paulus yang hari ini kita baca bersama-sama pada Efesus 4 ayat 32, mau mengingatkan kita bahwa yuk kita harus saling ramah, kita harus saling mengasihi, kita harus saling memaafkan. Kita tidak boleh ada perselisihan, mendendam, tidak memberi maaf. Coba, kalau kita tidak memberi maaf, kira-kira apa yang akan terjadi sama kita? Sama anak-anak, ya sama Bu Reni juga. Aduh, hal yang kecil saja, hal yang gampang saja, kita kehilangan teman, kita nggak punya teman lagi, ya kan? Teman jadinya nggak mau bermain sama kita lagi. Terus coba lagi yang lain, apa lagi? Ada lagi yang lain? Ada yang bisa? Ya, yang pastinya Tuhan akan sedih, yang pastinya Tuhan akan melihat kita, aduh kecewa berat deh kalau anak-anak memiliki atau mendendam kesalahan orang lain. Kalau di rumah tuh ada ya, misalnya anak-anak atau dengan saudaranya atau dengan kakaknya atau adiknya, habisnya dia sering sekali sih salah maaf, kayak gampang sekali minta maaf, terus saja maaf. Anak-anak, kalau kita melakukan kesalahan, ya kita harus minta maaf dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Kita harus memperbaiki supaya tidak salah lagi. Dan memberi maaf itu kan gak ada yang harus ngitung. Cukup 3 kali sehari? Tidak. 7 kali? Juga tidak.
kali sih kita harus memberi maaf kepada orang yang bersalah? Jawabannya tidak ada batasnya. Kita memberi maaf kepada orang yang bersalah seperti di firman Tuhan kita di Matius 18. Di Matius 18, anak-anak nanti buka ya. Anak-anak buka di Matius 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Tuhan katakan 70 kali 7. Artinya anak-anak bahwa itu tidak terbatas, tidak terhitung kalau kita mau memberi maaf kepada orang. Demikian pula apa anak-anak? Tema kita hari ini tadi, suka memaafkan. Yuk, sekarang kita belajar untuk memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita hari ini, pagi ini, atau pokoknya kita memaafkan. Anak-anak, Tuhan ingat ya, Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita, memaafkan kita. Baiknya kita pun demikian. Kasih itu memaafkan. Memaafkan itu kasih. Baik, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya anak-anak senantiasa dapat mengerti, dapat memahami tentang firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus melalui Rasul Paulus. Dan itu juga ditujukan kepada kita semua untuk bisa atau suka memaafkan kepada orang yang bersalah kepada kita. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Kita tutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau telah mengingatkan kami agar kami suka untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Tolong Tuhan, ajari kami untuk tidak memendam kesalahan orang. Tolong ajari kami Tuhan, untuk kami selaku anak-anak Tuhan melakukan hal-hal yang berkenan, yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang saat ini tidak bisa beribadah bersama kami karena sakit. Tuhan tolong Yesus, Tuhan Yesus tolong sembuhkan mereka. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan sehingga mereka boleh kembali beraktivitas. Yang saat ini sedang bepergian juga Tuhan tolong sertai mereka. Berikanlah sukacita untuk kehidupan mereka sehingga mereka dapat menjadi teladan, contoh juga buat orang-orang ada di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk papa mama kami. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan beri yang terbaik untuk kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk virus corona yang sampai saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan daripada virus tersebut. Tuhan tolong berkati sertai supaya para ahli, para peneliti, mereka diberikan kemampuan, kepandaian untuk menemukan obat yang bisa digunakan untuk kami semua sehingga kami dapat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, kiranya Engkau saja yang akan menyempurnakannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sampai jumpa teman-teman. Hai teman-teman, sekarang aku ingin menyanyikan lagu baru ciptaan YB Hendro Priyono. Judulnya Makan Buah dan Sayuran. Langsung ya. Marilah makan buah supaya sehat. Marilah makan sayur supaya sehat. Buah dan sayuran itu dibutuhkan tubuh kita. Makanlah buah sayur supaya sehat. Makan buah dan sayur setiap hari agar kita sehat, tubuh jiwa kuat. Marilah makan buah supaya sehat. Marilah makan sayur supaya sehat. Buah dan sayuran itu dibutuhkan tubuh kita. Makanlah buah sayur supaya sehat. Teman-teman, kalau kita mau sehat, makanlah buah sayur setiap hari.